Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi pada pembahasan statistika ya, bagaimana untuk menyajikan data dengan tendensi sentral ya. Kali ini kita langsung praktek dengan Excel maupun SPSS di situ teman-teman ya. Nah, sebagai contoh untuk datanya ini ada data persentase tingkat kelulusan siswa pada ujian matematika dari 40 sampel sekolah ya. Jadi di sini ada 40 sampel sekolah, nilai rata-ratanya di situ ya. Nilai rata-rata ujian matematika. Nah, di sini akan kita cari ya tendensi sentralnya seperti apa, bagaimana minnya, rata-ratanya, modusnya, mediannya, kemudian nanti ada histogramnya ya, dengan Excel maupun SPSS. Jadi teman-teman, Excel dan SPSS ini bisa digunakan ya untuk melakukan analisis statistiknya. Kebanyakan mungkin pakai SPSS ya, tapi sebenarnya Excel juga bisa ya, meskipun memang untuk fiturnya itu lebih lengkap SPSS. Nah, teman-teman, langsung saja ya bagaimana kita bisa menggunakan data ini untuk kita analisis dengan Excel dulu. Jadi teman-teman, silakan ini data di copy ya, di copy semua. Jadi ini ada 40 data ya. Teman langsung copy atau mungkin satu satu kolom dulu, copy, kemudian langsung dikopikan ke Excel. Nah, jadi teman-teman ngopi ke Excel-nya ini langsung saja ke bawah begitu ya. Nah, di sini ada 40 data dari data baris kedua sampai baris 41. Berarti ada 40 data di mana untuk baris pertama adalah judul ya, data persentase kelulusan. Nah, teman-teman, ini mungkin teman-teman yang perlu diperhatikan ya. Untuk menganalisis data ini, silakan teman-teman klik untuk data di sini ya. Nah, terkadang ini belum muncul ya, belum muncul di menu-menunya untuk analisis data. Silakan teman-teman bagi yang belum muncul ini, untuk memunculkannya silakan klik file, kemudian klik paling bawah sendiri option. Nah, kemudian ini akan muncul seperti ini ya teman-teman, Excel options. Kemudian teman klik untuk add-ins. Nah, di sini akan nanti muncul. Loh, ini kan ada beberapa. Silakan teman-teman pilih yang ini. Ini kan ada dua ini, active application add-ins dan inactive. Nah, untuk mengaktifkan analisis data pada Excel, silakan teman-teman pilih analisis toolpath. Ya, paling atas sendiri untuk bagian inactive. Nah, setelah seperti ini teman-teman klik ya. Kemudian pilih go. Nah, pilih go, teman harus centang di sini ya. Nah, analisis toolpath dicentang. Kemudian klik OK. Nah, teman lihat ya pojok kanan atas sekarang sudah muncul data analisis yang tadinya nggak ada ya. Nah, sekarang sudah muncul di sini data analisis. Nah, setelah teman-teman berhasil memunculkan ini pada Excel, silakan teman-teman langsung klik saja data analisis. Nah, di sini akan muncul sejumlah fitur statistik ya, dari ANOVA sampai Z-test di situ. Nah, teman-teman untuk mencari tendensi sentral, silakan teman-teman pilih yang deskriptif statistik. Teman-teman klik OK di situ. Nah, teman-teman setelah muncul tampilan seperti ini ya, deskriptif statistik, silakan teman-teman langsung inputkan range-nya di situ ya. Nah, range ini masukkan baris pertama sampai baris 41 di situ. Nah, jadi labelnya tetap diikutkan teman-teman ya. Nah, oke. Karena label ini kita ikutkan untuk baris pertama, maka teman-teman perlu mencentang ini ya, labels in first row. Artinya menunjukkan bahwa untuk baris pertama itu berisi label, bukan berisikan data. Nah, kemudian teman-teman setelah ini centang untuk summary statistik. Nah, karena kita akan melakukan rangkuman terhadap data yang kita input di situ. Kemudian teman-teman sudah ini ya, sudah kita centang dua ini label in first row and summary statistik, klik OK. Nah, sehingga teman akan muncul pada sheet kedua di situ ya. Nah, sheet pertama berisikan data mentahan kita, sheet kedua berisikan data
deskriptifnya ya, data persentase kelulusan. Min-nya sekian, 50,625, standar error-nya sekian, mediannya 50, modenya 50, modus nih ya, mode itu modus, standar deviasi, varians, kurtosis, skewness, range-nya, minimum, maksimum, jumlah totalnya, dan count-nya 40 ya. Jadi teman sudah benar 40 ya. Ini kalau berbeda berarti teman langkahnya keliru ya. Jadi harus dipaskan ini 40 ini harus sama dengan data yang kita input. Ada 40 data di situ. Nah, teman baik kalau sudah berhasil untuk menampilkan data deskriptifnya, ini bisa di copy teman ya, bisa di copy di dimanapun ya, bisa di mungkin di Word ya, taruh aja di Word di sini. Nah, jadi bisa mungkin taruh di bab 3 atau bab 4-nya teman ya, deskripsinya ataupun di lampiran ataupun mau presentasi ya, silakan bisa di copy di sini. Nah, bisa kan? Nah, jadi teman ini langsung bisa di copy ya untuk tadi. Oke, kita kembali kepada Excel-nya teman di sini. Setelah teman berhasil melakukan deskripsi statistiknya ya, teman sekarang mencoba membuat histogram di situ ya. Nah, kita kembali kepada sheet data mentahan misalnya sheet pertama, teman tulis saja di sini ya, intervalnya. Interval itu adalah untuk tampilan histogramnya itu antar satu tampilan batang ke batang lain ataupun tampilan grafiknya itu selisihnya berapa ya. Anggap aja 10 teman ya, 10, kemudian ini adalah 20 teman ya. Jadi rentannya 10. Ya tiap gambar grafiknya itu histogramnya adalah selisih 10 di situ. Nah, teman buat aja ya ini sampai 100 gitu ya. Nah, jadi eh, dari 0 sampai 100 di situ. Intervalnya 10. Sehingga teman kalau sudah menampilkan ini untuk menampilkan histogramnya, tetap klik data analisis. Tapi sekarang teman pilih yang histogram. Nah, klik OK. Maka akan sama teman di situ ya. Nah, ini input range-nya sama di sini tetap baris pertama sampai baris 41. Klik OK, teman. Kemudian untuk bin range-nya itu kita klik yang interval ya. Nah, di sini. B1 sampai B11, teman. Oke, klik OK. Teman klik untuk labelnya ya. Untuk labelnya, artinya label itu tidak dimasukkan ke dalam data di situ. Kemudian teman langsung klik OK di situ. Nah, akan muncul seperti ini ya. Intervalnya 10, artinya data 10 sampai 20 itu ada satu data yang muncul ya. Kemudian data terbanyak di angka 50 ya. Jadi tadi tepat ya, 50 itu sebagai modusnya ya, muncul paling banyak 9 kali. Kemudian teman setelah berhasil menampilkan ini pada sheet ketiga ya. Tadi sheet kedua sudah data deskriptif, sheet pertama data mentahnya, sheet ketiga adalah yang akan mau kita buat histogramnya. Tetap teman ini ya. Setelah ini teman-teman langsung insert di situ ya. Nah, insert, masukkan saja. Nah, ini pilih ya dari banyak pilihan ini. Silakan teman-teman pilih yang mana ya, mau pilih yang enaknya gimana. Coba aja lah kita pakai ini ya untuk 2D column atau 3D. Mungkin ini aja ya teman. Nah, ini akan ketemu frekuensinya teman di situ. Nah, ini namanya histogram ya. Histogram di Excel. Teman bisa ganti-ganti ini ya. Nah, bisa seperti ini, bisa kayak gini, bisa kayak gini ya. Serah. Kalau ini sudah kreasinya teman-teman sendiri kan ya. Ini sudah wes tergantung teman mau gambar yang mana ya, seunik mana gitu ya. Oke lah, kayak gini boleh ya, terserah gini juga boleh, bebas ya. Tapi teman langkah-langkahnya seperti itu ya. Teman langkah-langkahnya membuat histogram untuk di Excel. Nah, ini juga bisa di-copy teman nih, bisa di-copy di Word ya, mungkin di sini di lampiran skripsinya teman di sini. Nah, ataupun di waktu mau tampil presentasi. Nah, bisa toh. Jadi ini juga bisa di-copy teman ya. Oke ya, paham teman untuk menggunakan Excel untuk menampilkan histogram dan data deskriptif di situ. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk SPSS teman ya? Nah, ini beda lagi ya caranya ya. Teman-teman klik dulu ini untuk variable view di situ ya. Nah, teman bisa diketik di sini ya datanya apa ya. Nah, mungkin kasih nama aja persentase
garis bawah ya, kelulusan. Teman-teman harus hati-hati di sini. Ini kalau kita kasih spasi, SPSS nggak bisa membaca ya, jadi harus dikasih underscore sini ya, persentase underscore kelulusan ya, tidak bisa spasi. Nah, kemudian datanya numerik ya teman, nanti angka ya, kemudian ini kita kosongkan saja, kita nggak usah udik-udik ya. Kemudian kalau mau lebih lebih detail, ini datanya apa ya? Mungkin kita ambil aja skala ya, karena bukan nominal, bukan kategoris dan bukan juga ordinal ya, bukan ordinal yang kayak rentang kuesioner ya. Jadi kita klik skill saja. Sehingga teman sudah muncul. Nah ini ya, untuk yang atas ini adalah persentase kelulusan. Teman langsung bisa copy. Mungkin dari Excel-nya bisa ya, dari Excel yang tadi sheet pertama, teman langsung bisa copy di sini. Nah, copy langsung ke SPSS-nya di sini. Klik untuk baris pertama langsung Ctrl V. Nah, muncul data seperti ini, teman ya. Oke, sampai 40 ya. Nah, ini sudah benar. Kemudian kalau sudah begini, teman-teman, silakan klik Analyze. Analyze, Descriptive Statistik. Ini kemudian Frequencies. Nah, frekuensi di sini sudah muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini teman, silakan ini diklik ya untuk sampai kuning ya, muncul kuning persentase kelulusan. Klik tanda panah, masukkan ke variabelnya. Artinya variabel ini yang akan kita analisis ya. Kemudian teman-teman bisa klik untuk statistiknya di sini ya. Nah, statistik apa aja yang pengen kita tampilkan ya. Mungkin kita mencari, nah ini sentra tendensi ya di sini. Nah, karena tadi kita tujuannya mencari sentra tendensi, silakan diklik. Min rata-ratanya diklik, median nilai tengah dan nilai yang sering muncul di situ. Silakan teman klik semuanya, 3 itu ya. Yang lainnya biarkan saja ya. Kemudian teman klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini akan sudah muncul teman. Apakah sama dengan di Excel? Sama ya, 50,625, medianya 50, modusnya juga 50. Nah, di sini lebih detail ya, mungkin di SPSS ya ada persentase kelulusan, frekuensinya berapa, persennya berapa, kemudian kumulatif persennya. Ini muncul persennya teman ya. Nah, ini juga bisa di copy teman ya. Ini ketika sampai muncul ya, muncul tanda panah merah, klik Ctrl C ya. Teman juga bisa langsung copy di Word-nya. Tuh, bisa toh. Nah, kemudian ini juga bisa ini. Ini diklik ya sampai muncul panah merah, Ctrl C, Ctrl V. Ya, juga bisa di copy temannya. Jadi sama ya, Excel sama SPSS sama-sama bisa di copy di situ. Kemudian teman, kalau ingin menampilkan histogram sampai tadi ya, teman-teman silakan pilih graphs di sini ya. Nah, graphs ya. Nanti akan ada banyak banyak pilihan ya, ada chart builder dan sebagainya. Teman pilih yang legacy dialogs ya, dialog legacy. Nah, teman silakan pilih nih yang mana ini ya. Nah, mau tampilan yang mana? Bar, 3D bar. Weh, ini terserah teman-teman. Kalau mau tadi histogram ya, ini klik histogram paling bawah ya. Bisa juga untuk ini ya, chart yang batang, garis juga bisa, area juga bisa, pie juga bisa. Kita coba aja yang histogram teman ya. Apakah nanti sama? Oke, ini ya akan muncul seperti ini. Kemudian teman ini sampai ada tanda kuning ya. Kalau sudah kuning di blok ini langsung klik yang panah sampingnya, masukkan ke data variabel. Nah, ini kemudian ini langsung klik OK ya. Mungkin kalau mau ngasih title silakan ya. Ini langsung aja kita klik OK. Yang ini biarkan panel B ini biarkan aja ini ya. Rows, columns ini biarkan aja. Kita klik OK. Geser ke bawah, loh ini sudah sama ya. Teman muncul histogram untuk SPSS. Ini juga bisa di copy teman ya. Klik sampai muncul panah merah di kiri itu, copy saja. Bisa di copy di Word ya seperti ini. Juga bisa di copy misal untuk presentasi ya. Klik di sini. Nah, jadinya mungkin nggak sebagus tadi ya. Mungkin jadi gambar. Nah, gambar ya, ubah ke gambar teman ya. Kalau kita ubah ke sini, oh jadi gini ya. Atau ubah ke sini, oh jadi gini. Mending ke gambar aja teman ya, jadi gambar sehingga ini seakan-akan kita mengcopy gambarnya ya. Nah, silakan teman pilih yang mana. Sama-sama bagus ya ini. Ini juga bagus untuk histogram di Excel. Kalau di Excel itu kita bisa memilih ya rentangnya 10, 20. Kalau di histogram di SPSS ini sudah otomatis ya. Kita nggak perlu memilih di situ. Dan lebih ya, lebih banyak
garisnya daripada yang di Excel. Tapi itu nggak masalah teman. Yang penting caranya benar, kemudian ini datanya bisa ditampilkan dengan baik. Begitu teman ya untuk penampilan sentral tendensi, mencari min, max, dan modus, kemudian membuat histogram dengan Excel maupun SPSS. Silakan teman-teman bisa memakai keduanya ya, yang mungkin teman-teman lebih suka yang mana gitu ya. Saya ini di sini menyajikan saja ya. Silakan pilih yang paling enak menurut teman-teman untuk menyajikan data. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya dengan tutorial-tutorial lain tentang statistik. Selamat